juga perlu tadi dibedakan ya, ada child free, ada childless gitu. Nah, gitu. Sobat Sosan, balik lagi di podcast Sosan bersama saya Safi dan saya Haidar. Oke, hari ini kita mendatangkan tamu spesial nih. Ada dosen sosiologi dan antropologi gender, ada Bu Arsy dan Pak Harto. Gimana Bu Arsy dan Pak Harto kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Luar biasa hari ini. Allahu Akbar. Aman ya? Harus tetap semangat. Harus semangat. Generasi muda. Iya, betul Pak. Oh iya, Sab, kita sekarang mau ngebahas apa nih kedatangan beliau-beliau ini? Oh iya, kita hari ini mau bahas tentang child free. Wah, apaan tuh? Child free. Nah, kita langsung tanya ke dosen kita nih. Oke. Gimana nih? Siapa dulu ya? Bu Arsy deh. Bu Arsy, gimana nih? Kita kan mau ngomongin child free nih. Oke. Ya. Oke, dari awal mungkin teman-teman banyak yang belum tahu awal child free atau konsep dasarnya tuh gimana sih, Bu? Oke, ya. Child free mungkin sekarang lagi marak ya di media sosial ya. Betul. Fenomena itu makanya dibahas hari ini ya. Yaitu adalah fenomena di mana keluarga itu atau pasangan suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak. Gitu. Jadi atas keputusan sendiri ya, gitu, pilihan. Jadi itu merupakan pilihan dari pasangan suami istri itu untuk tidak memiliki anak. Gitu. Gitu. Oh, berarti keputusan untuk tidak memiliki anak ya, Bu. Nah, Iya. tentu kan kalau itu kan mengenai konsep dari child free. Nah, pasti orang bakal lebih bertanya, kok bisa sih, kenapa paham ini ada gitu. Bagaimana sih perjalanannya itu? Jadi gini, ideal ya kalau dalam keluarga pembentukan, kalau keluarga ideal itu biasanya kan misalnya perkawinan, sebuah perkawinan kan biasanya tujuannya itu memiliki keturunan ya. Dan misalnya membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah, kemudian salah satu fungsi keluarga kan juga meneruskan keturunan gitu betul. ya. Nah tapi kok ini ada gitu kan, ada fenomena keluarga yang ngapain nikah kalau tidak punya anak gitu ya. Dan di banyak keluarga artinya juga perlu tadi dibedakan ya, ada child free, ada childless gitu. Nah gitu, kalau childless itu mereka sama-sama tidak punya anak tapi bukan karena keinginan sendiri gitu ya, bisa jadi sebenarnya mungkin tadi ada perbedaan dalam konsep ya. Kemudian para komunitas atau orang yang memilih child free tadi membedakan kan, mungkin kalau anu tidak punya anak gitu kan, kemudian tidak mau dibilang kemudian childless. Saya bukan childless tapi child free karena itu adalah pilihan. Sementara mungkin kalau childless lebih pada mungkin karena ada gangguan dalam sistem reproduksi gitu dari salah satu pasangan atau dua-duanya sehingga mereka sulit memiliki momongan. Nah itu yang juga perlu konsep yang perlu dibedakan gitu ya. Padahal tadi kemudian secara tradisional itu kan agak bertentangan juga ya, fenomena ketika secara tradisional keluarga atau pernikahan itu dibentuk tujuannya salah satunya meneruskan keturunan. Nah ini malah justru kok nikah nggak pengen memutuskan untuk tidak memiliki keturunan. Nah ini kemudian menjadi kontroversi ya. Kenapa gitu? Karena ini tidak sesuai, kalau tidak bisa dikatakan bertentangan, tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga tradisional gitu. Nah itu sehingga tadi menjadi kontroversi gitu ya, juga kekhawatiran bagi banyak pihak yang mungkin khawatir ini akan mendobrak gitu ya tatanan keluarga tradisional gitu ya. Gitu. Kalau tadi ditanyakan kenapa gitu kan, mungkin tadi banyak faktor gitu ya. Kalau ada atau sebenarnya banyak alasan orang kemudian memilih untuk tidak memiliki anak, bisa karena ingin tadi profesi gitu ya, karir ya, jadi punya prioritas yang berbeda gitu ya, tapi ingin mengembangkan diri, berkarir gitu kan. Kemudian atau juga mungkin ketakutan gitu kan, karena kan siap mental. Sebelum siap mental, tidak siap mental, apalagi misalnya kalau fenomena sekarang itu kan mengerikan ya. Jadi orang tua zaman sekarang itu lebih sulit dibandingkan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu anak
dibiarkan bermain di tanah lapang atau di sawah itu santai-santai aja gitu kan, tidak takut nanti ada pedofil diculik gitu gitu ya. Gitu ya. Ini sekarang mungkin tadi banyak kekhawatiran, apalagi belum lagi juga ada misalnya pengetahuan tentang parenting. Nah, sekarang kan juga banyak kan. Nah, itu semua dikuatkan lagi dengan media sosial, di mana kalau dulu orang nggak, misalnya ada mungkin barangkali sudah ada penculikan dan lain-lain, tapi kan orang tidak tahu beritanya gitu kan, sehingga tidak membuat ngeri gitu ya, tidak membuat takut. Nah, sekarang itu persoalan-persoalan sosial dikaitkan dengan anak dan lain-lain itu semakin banyak, sementara juga tuntutan untuk tadi secara ilmu pengetahuan itu ada pedoman-pedoman bagaimana menjadi orang tua yang baik, yang mungkin semakin lama semakin ribet gitu ya. Iya, itu juga barangkali ketakutan itu membutuhkan tanggung jawab gitu kan. Kemudian juga gambaran sebagai orang tua yang ideal seperti apa gitu kan. Sementara dari waktu juga semakin berkurang gitu kan. Kalau kita fenomena kalau dulu orang kerja baik siang pulang gitu kan, misalnya atau sekitar di rumah, sekarang kan seringkali untuk pekerjaan kan takes time, berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam, nggak ada waktu juga tuh anak. Sebenarnya tadi tanggung jawab terhadap anak itu tadi ya besar gitu ya, itu juga itu bisa jadi juga ya banyak barangkali atau mau menambahkan gitu. Oke, tadi sudah dibahas sama Bu Arsy ya beberapa di antara kenapa kemudian terjadi fenomena itu. Kalau kita lihat dari fenomena ini sebenarnya bukan fenomena baru, karena di Barat pun sebelum kita mengenal dunia sosial media seperti ini gitu ya, sudah banyak dilakukan oleh para ilmuwan bahkan gitu. Karena kalau kita lihat bukan terjadi pada golongan ekonomi yang lemah, justru mereka juga orang-orang yang berpendidikan, anehnya seperti itu. Dan itu menjadi sebuah pilihan begitu. Kalau kita lihat dari perspektif budaya ya, ketika kita lahir itu kan kita dalam tanda kutip diberikan beban untuk bisa hidup sesuai dengan kultur di mana kita hidup. Tapi karena kita juga belajar, kemudian ada perubahan dan sebagainya, kita tidak bisa memunafikan adanya dinamika perubahan dan sebagainya. Nah, ketika kemudian beberapa orang ini menikah, ada pilihan-pilihan, ada tadi Bu Arsy menyampaikan ada prioritas begitu ya, yang kebetulan dan suami istri gitu ya, dua-duanya go publik di sektor publik, mereka punya dual karir ya Bu Arsy ya, sehingga mereka punya prioritas untuk ini karirnya harus seperti apa, sementara mereka juga bisa mengasumsikan, karena kita juga melihat ya realitas sosial sekarang seperti apa, bahwa mendidik anak itu sekarang tantangannya luar biasa. Jadi luar biasa sekali gitu. Kadang-kadang mereka juga, kalau saya analisis juga ada tantangan, mereka itu fighter sebenarnya, orang-orang yang memilih untuk child free itu berani untuk gitu ya berjuang dalam konsep ekonomi misalnya, tapi mereka memilih untuk tidak berani berjuang dalam konsep mempunyai keturunan gitu. Kalau dilihat di beberapa studi itu ada yang mengatakan bahwa ketakutan untuk membesarkan anak gitu ya di dalam keluarga yang dual karir itu semuanya go publik, semuanya energi terserap habis di luar rumah, sementara nanti di rumah kurang terusi dan sebagainya, sehingga mereka punya asumsi untuk memilih lebih baik tidak punya anak daripada nanti punya anak dalam tanda kutip menjadi korban untuk parenting mereka berdua gitu. Sehingga ini juga sangat menarik untuk diteliti, kecuali memang ada pilihan-pilihan lain gitu ya, asalkan mereka pilihan suami istri itu ya sebenarnya dari sisi realitas sosial tidak masalah, karena dalam kehidupan pasti ada yang sesuai dengan konstruksi sosial budaya, tapi ada juga yang kadang-kadang kurang sesuai, dan itu bagian dari realitas kehidupan kita. Iya, berarti sebagian besar mungkin orang memilih child free karena takut ya, takut anak nih gak bisa dibesarkan dengan baik karena mereka mungkin terlalu fokus pada pekerjaan gitu. Karena di sini juga media sosial perannya besar banget dong ya, karena itu tadi yang dibahas dari Bu Arsy tadi, ada tuntutan bagaimana sih cara parenting yang baik, mungkin ada bukunya, ada di sosmed, ada yang share sekolahnya, ada sekolahnya, iya, ada parenting gitu. Komunitas juga banyak sekarang berkembang ya Bu Arsy. Mungkin pasangan-pasangan juga berpikir, kalau tidak beli bukunya atau tidak mempelajari bakal gagal nanti. Ya, itu ada semacam kekhawatiran macam itu kan. Iya. Barangkali juga ada trauma ya dalam bersama mendidik anak kalau dulu, dan juga kalau misalnya padahal
Tapi juga ini sepertinya fenomena di kota-kota besar dan di negara-negara maju atau tadi yang disampaikan Pak Harto, kelas sosialnya tuh justru malah sosial atas gitu. Jadi mereka berkarir gitu dan mereka juga ada ketakutan misalnya apakah bisa menyediakan apa yang dibutuhkan ya tadi misalnya secara ekonomi gitu bisa afford atau tidak gitu ya memenuhi kebutuhan anak gitu. Padahal tapi juga tadi mereka biasanya berpendidikan tinggi dari kelas menengah atas gitu ya, kelas menengah gitu. Sementara itu bertolak belakang dengan kehidupan di desa gitu. Kemarin kami dari Jalawastu ya, gitu kan. Di situ ada fenomena anak atau masyarakat desa usia perempuan usia 13-14 tahun itu sudah nikah gitu. Wow. Sudah menikah, bahkan kemarin nggak tahu usia berapa itu, mungkin belum 20 tahun anaknya sudah kelas 1 SD gitu ya. Nah itu dan bagi penduduk desa gitu kan, mereka itu ketika gitu anak itu sudah layak nikah itu ketika mereka sudah bisa ngurus rumah tangga, domestik, pekerjaan domestik gitu. Sudah bisa masak, ya ukurannya gitu. Jadi tuntutan atau harapan mungkin ya harapannya juga tidak muluk-muluk gitu ya. Jadi perempuan bisa masak, bisa ngurus rumah tangga, bersih-bersih, ya sudah nikahkan saja gitu. Dan anak mereka tetap bisa hidup ya, itu juga sehat. Jadi jangan tadi. Dan mungkin mereka karena sinyal juga sulit ya. Jadi tidak banyak terdampak oleh berita-berita atau media sosial yang mungkin tentang parenting gitu kan. Kalau dilihat kan misalnya sepertinya bagaimana cara anak kalau dulu misalnya banyak ilmu baru, pengetahuan baru. Misalnya kalau dulu anak kecil bayi usia berapa itu kalau nggak ada air susu ibu dikasih pisang aja gitu boleh padahal baru berapa minggu gitu kan. Kalau sekarang kan harus berapa bulan gitu baru makanan pendamping ASI eksklusif. Nah mungkin pengetahuan itu juga membuat mereka takut ya. Karena takut dihujat juga sih. Saya kalau diposting nanti jangan. Nah, kayak gitu. Jadi gitu harus. Makanya karena tadi media sosial yang mungkin hal kecil bisa kemudian menjadi viral, ya kan? Padahal itu mungkin ada 1-2 orang gitu kan yang melakukan itu. Sementara di banyak yang tidak terpotret itu jauh lebih besar lagi misalnya tadi pernikahan dini di banyak daerah-daerah gitu ya, terutama di pedesaan gitu. Itu justru malah tadi kalau dilihat lulus SD sangat berbeda. Mereka tidak punya ketakutan punya anak gitu ya, asal bisa kasih makan gitu, itu bisa aja gitu. Tapi tadi fenomena itu malah justru pada keluarga ya, pasangan yang berpendidikan dari kalangan ekonomi yang mampu, ada ketakutan itu berarti barangkali punya asumsi yang tinggi mengenai realitas hidup anak yang ideal itu seperti apa, sehingga melihat ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya. Terhadap anak itu harus apa, sementara merasa diri tidak mampu gitu ya. Belum dijalani, semuanya bisa di-prepare. Tapi asumsi-asumsi itulah yang membuat mereka untuk bisa menjalani kehidupan berkeluarga tanpa anak begitu. Meskipun ada perspektif lain misalnya tentang konstruksi, karena mereka ketika memilih itu tantangannya luar biasa ya, karena secara konvensional konservatif bahwa sosok perempuan kalau tidak ada anak misalnya gitu ya dianggap sebagai perempuan yang dalam tanda kutip mandul terus dan cacat, tidak sempurna sebagai seorang perempuan begitu. Jadi ketika memilih menjadi seorang perempuan di rumah tapi tidak punya anak, bagi saya juga luar biasa itu pilihan-pilihan yang sangat berat bagi para pelaku untuk berkeluarga tapi child free. Ya. Apalagi itu jadi tantangan mungkin pasangan yang memilih untuk child free di Indonesia ya, karena di Indonesia kan mungkin lingkungannya masih tabu dengan child free. Apalagi ada tuntutan dari keluarga, dari tetangga juga. Biasanya kan kalau
baru misalnya ada sekolah gitu, kuliah kapan lulus? Sebenarnya dia bertanya sudah lulus, kapan nikah? Nah, sudah nikah, kapan punya anak? Mirip tapi kemudian tidak serupa gitu ya, karena kan dalam perspektif ini kadang-kadang menjadi isu yang sensitif gitu ya. Jadi bukan hanya urusan biologis menikah, terus kemudian melakukan hubungan suami istri tidak sampai berhenti sama, karena juga ada perspektif yang misalnya dari perspektif agama bahwa menikah bukan hanya untuk misalnya memenuhi hasrat saja, tapi juga regenerasi dan sebagainya, sehingga isu-isu ini tidak menjadi lebih sensitif. Makanya begitu kemarin ada public figure yang mengatakan atau memposting salah satu yang memviralkan, gitu kan menjadi pro dan kontra gitu. Padahal dalam realitasnya sebenarnya sudah banyak, bahkan ada komunitas-komunitas yang awalnya mereka bergabung dengan pilihan-pilihan masih ragu, tapi ketika bergabung kemudian ada penguatan dari para pelaku yang memilih untuk child free, akhirnya mereka memantapkan diri untuk menjadi keluarga yang child free gitu. Diperkuat dengan tadi ya, mungkin ada komunitasnya ya. Dan SJW juga sih. SJW internet. Iya betul. Itu kan pilihan masing-masing. Betul. Apa nih, mungkin ini Bu, saya pengen bertanya ya soal, kan tadi kan udah kita sedikit kotor lah soal child free nih. Nah, kalau misalkan dari pandangan Ibu sendiri sama Bapak nih, apakah child free ini kalau misalkan kedepannya di Indonesia apakah fluktuasinya akan bertambah banyak atau seperti apa tuh gambaran Bapak dan Ibu? Oke, kemungkinannya. Iya, kemungkinan. Kalau dilihat dari sosiokultur memang ada kemungkinan, tapi karena kita mayoritas gitu ya beragama dan kemudian juga ada pilihan-pilihan rasional dan sebagainya, tetap mungkin. Tetapi karena kita juga hidup dengan kebudayaan, terus kemudian didukung dengan agama gitu ya, saya kira akan ada kemungkinan misalnya bahkan menjadi sebuah paham baru untuk berkeluarga gitu ya. Dalam perspektif tertentu ini mendekonstruksi konsep keluarga konvensional atau tradisional gitu. Yang awalnya harus punya anak, bahkan kalau di Jawa begitu ya Bu Arsi, mohon maaf kalau salah, jadi bisa diingatkan, banyak anak banyak rezeki. Tapi saat ini sudah mulai ada konsepsi baru tentang konsep keluarga, di mana di dalam keluarga itu tidak hadir sebuah anak atau seorang anak dan seterusnya gitu. Jadi tetap ada kemungkinan, tapi tidak dalam waktu yang cepat gitu. Makanya kalau pas kemarin ada salah satu public figure yang kemudian memposting, banyak sekali ya beragam gitu komentarnya, ada yang pro dan kontra, dan termasuk mungkin ada yang cuek gitu ya melihat fenomena itu. Saya kurang tahu, ada yang mengatakan ini open minded dan sebagainya, padahal juga belum tentu itu open minded, tapi bisa jadi cuek juga dengan pilihan-pilihan hidup orang lain karena dia juga merasa bahwa hidupnya sudah begitu banyak tantangan gitu, sehingga tidak mau mengintervensi kehidupan orang lain. Tapi bagi orang yang kadang-kadang perhatian gitu ya, turut serta memberikan nilai-nilai dirinya yang sebenarnya itu adalah nilai nilai kolektif ya, nilai-nilai yang menjadi life role gitu ya dalam kehidupan, sehingga juga berpengaruh terhadap nanti apakah ini akan menjadi sebuah paham untuk atau aliran berkeluarga di Indonesia. Oke, begitu Mas. Kalau menurut Ibu Arsi bagaimana Ibu? Kalau saya misalnya gitu ya, mungkin itu akan banyak berpengaruh pada masyarakat kota dan berpendidikan tinggi. Saya lebih karena biasanya mereka itu kan tadi suami istri berkarir, tadi dual career family. Jadi dua-duanya punya tuntutan karir gitu, ada membangun karir gitu ya. Sementara kalau di masyarakat desa mungkin kan pembagian peran tadi domestik publik itu masih kuat, sehingga tadi dan juga nilai-nilainya kan juga misalnya kalau juga terkait tadi banyak anak banyak rezeki itu kan konsep ketika masyarakat agraris, ketika masyarakat di desa masih membutuhkan di mana anak itu sebagai tenaga kerja yang free gitu ya gitu. Itu memang banyak anak banyak rezeki ya. Kalau banyak anak kan banyak yang garap sawah gitu ya, turun ke sawah gitu, itu bantu di sawah. Iya, sementara kalau di kota anak itu kan menjadi beban, misalnya harus disekolahin dan sebagainya, dan juga biaya-biaya kebutuhan gitu itu juga semakin banyak. Dan tadi mungkin itu akan kemudian menjadi ya mudah tertularkan pada masyarakat kelas kota dan kelas menengah atas gitu. Tapi setidaknya juga di banyak podcast lain itu juga ada selebritis yang juga memposting ketika mereka memilih kemudian
apa merawat anaknya tanpa babysitter babysitter gitu kan. Jadi apa mereka kan juga sebenarnya memberi impact juga sebenarnya gitu kan. Cuma selama ini kenapa yang lebih booming kemudian jadi bahasan pro kontra ini child free karena masih tadi bertentangan dengan nilai-nilai tradisional ya. Tapi ya tadi kembali kalau tapi nilai-nilai agama kalau dalam Islam kan misalnya anak itu rezeki dan misalnya ketakutan anak tidak punya, kan ada ketakutan juga misalnya nanti banyak anak nanti gimana mengasih makannya gitu kan. Itu kan nah kalau dalam misalnya konsep Islam, kalau Indonesia kan mayoritas Islam ya gitu ya. Setiap anak membawa rezeki. Nah itu mungkin ada nilai-nilai yang bisa kemudian menahan gitu laju gitu ya child free. Jadi kekhawatiran tentang apakah child free akan makin banyak gitu ya, atau bahkan misalnya menjadi seks gitu, bukan yang saya lupa nanti ini di-cut ya. Yang kayak di Jepang seksual itu loh, resesi seksual. Nah, resesi seks ya gitu. Itu mungkin tidak terjadi di Indonesia gitu kan. Kalau misalnya kalau di Jepang itu kan bahkan atau di Cina bahkan punya anak itu diharuskan dapat insentif gitu. Kalau di Indonesia kan masih keluarga berencana gitu, anak cukup gitu kan. Tapi kadang lebih. Iya. Makanya itu mungkin penyeimbang saja sebenarnya gitu kan. Di satu sisi masih banyak yang jadi mungkin resesi seks itu tidak akan datang di Indonesia dengan cepat kemungkinan ya. Kecil kemungkinan itu yang paling terjadi ya tadi masih jauh mungkin ya. Mungkin masih bisa beberapa puluh tahun lagi ya gitu. Jadi masih takes time karena ya tadi masyarakatnya masih tadi berbeda-beda ya karakteristiknya kan. Ada yang kota berpendidikan dengan pekerjaan, kalau pekerjaan kantor karir itu kan dia terikat dengan waktu di kerja publiknya yang itu mengurangi domestiknya, insidental domestik. Sementara kalau di desa-desa ada yang masih banyak yang masih agraris itu masih membutuhkan jadi pembagian kerja domestik publik masih kental ya, gitu. Oke, baik Bu. Oh tadi udah cukup berat juga ya, boleh lah minum dulu gitu. Oke. Boleh silakan diminum Bu. Minum. Minum dulu. Tadi itu saya penasaran. Tadi kan menyinggung banyak anak, banyak rezeki. Mungkin masih banyak dari teman-teman yang salah artikan. Mungkin banyak anak, banyak rezekinya di sini secara ekonomi. Tapi padahal pelaku child free sendiri ternyata tadi lebih banyak dilakukan oleh pasangan yang ekonominya menengah ke atas begitu ya. Ternyata banyak anak, banyak rezeki ini rezekinya banyak ya, mungkin ya tadi tenaga kerja gitu ya Bu. Itu saya baru baru tahu. Karena kirain rezekinya mungkin dalam faktor ekonomi atau nanti dimudahkan dalam mengasuh anak gitu. Karena sebagai tenaga kerja. Iya. Konsep agraris ya gitu kan. Tenaga kerja, anak sebagai tenaga kerja yang free gitu kan. Jadi tenaga kerja yang free bukan child free. Jadi justru itu. Oh iya Bu ya, kan kita tahu ya yang zaman sekarang kan berdasarkan yang survei yang terbaru, populasi masyarakat Indonesia itu dipengaruhi oleh generasi Z atau yang paling bisa dibilang orang yang sekitaran lahirnya di tahun 95 akhir sampai tahun 2010 awal. Nah, tentu mereka kan lahir di serba zaman banyak informasi, disrupsi informasi. Nah, di situ, dengan adanya paham kayak child free ini, kemungkinan ya akan menjadikan opsi mereka buat berkeluarga ataupun yang apa. Nah, menurut pandangan Ibu berdua nih sama Bapak, apakah dengan maraknya gitu isu child free sekarang ini akan mempengaruhi mereka tuh sehingga nanti amit-amitnya mereka terpengaruh dan kemungkinan yang terburuk adalah resesi seks di Indonesia terjadi. Nah, bagaimana menurut Ibu? Oke, kalau dari saya gitu ya,
dari berbagai kemungkinan tadi saya sampaikan di awal tetap akan ada mungkin begitu ya, karena tentang tantangan generasi Z dan sebagainya juga luar biasa sekarang. Hidup sosial oke, tapi di media sosial juga luar biasa gitu. Nah, yang perlu diwaspadai juga gitu ketika pilihan-pilihan itu hadir harusnya sebelum mereka menikah. Jadi kalau menikah itu semacam kayak ada perjanjian gitu ya, perjanjian pranikah gitu ya. Jangan sampai memilih dan memutuskan ya untuk tidak mempunyai keturunan, untuk tidak memiliki anak itu setelah menikah. Karena itu akan menjadi masalah atau apa ya, bumerang ketika mereka menjalani hidup berumah tangga. Tapi kalau misalnya di awal dalam proses pendekatan gitu ya, ketika pacaran atau ta'aruf dan sebagainya, mereka sudah melihat gitu ya fenomena-fenomena sekarang seperti ini. Nah, bagaimana dengan diri kita misalnya begitu? Apakah kita akan melakukan salah satu dari itu atau menjadi pelaku? Maka perlu didiskusikan biar nanti ke depannya juga rumah tangga ini tidak goyang gitu, apalagi sampai terjadi peristiwa divorce dan sebagainya. Jadi kemungkinan tetap ada, cuma perlu kita lihat lagi atau bahkan perlu riset begitu ya, biar tidak hanya sekedar asumsi, tapi setelah ini mari kita buktikan lewat kolaboratif misalnya ya, riset bersama dosen, mahasiswa atau dengan lembaga yang lainnya membahas tentang pilihan-pilihan menjadi apa ya, pelaku keluarga gitu ya, terutama adalah keluarga yang memilih untuk child free gitu. Tuh, sah berarti dengan kata lain kita sebelum nikah tuh harus dipikirin dulu. Maksudnya, jadi mikir dulu. Maksudnya kalian berdua yang merasa generasi Z, oh jangan ini ya pertanyaan titipan. Jangan-jangan malah takut nikah. Tapi banyak loh ya. Iya, kekhawatiran begitu ya. Umur kami ini apa ya? Justru kalau ditanya kadang kamu nikah kapan? Oke. Gak kepikiran berat sih, banget banyak ya, yang bilang gitu. Sebagai remaja gitu. Iya, apalagi ditanya punya anak gak? Waduh, nikah aja belum. Pertanyaannya makomnya naik. Iya. Tapi kalau ingat orang tua kita mungkin nikahnya itu kan di seumuran kita sekarang ya. Makanya itu sih media sosial berdampak banget. Nah iya Prof, jadi apa dengan Atal ini, dengan adanya beliau datang ke sini tuh bisa ngasih insight buat teman-teman, buat kita juga gitu. Jadi kalau sebelum nikah tuh kalau bisa harus ngebahas hal-hal yang seperti ini dulu lah gitu. Benar. Dan pun ya kalau bisa jangan child free. Itu pilihan sih ya. Itu pilihan. Tapi siapa tahu pasanganmu nanti minta child free gimana? Waduh. Itu yang perlu dibahas sebelum pernikahan. Karena menikah kan bukan hanya urusan saudara-saudara gitu lah, kita juga keluarga besar. Makanya kalau ada pelaku keluarga yang memilih untuk tidak child free, pasti intervensi keluarga besar itu luar biasa gitu ya. Memang kadang-kadang tidak disampaikan ke keluarga besar, tapi kok belum hamil, belum punya keturunan, coba treatment ini ke dukun siapa atau ke dokter, pijet dan sebagainya. Padahal pilihan di Indonesia itu kan masih misalnya tadi anak itu tadi untuk meneruskan generasi dan juga tidak hanya sekarang itu, kalau misalnya di beberapa kultur misalnya di Bali gitu ya, anak itu tidak hanya punya anak laki-laki lagi ya misalnya gitu, karena dia tidak hanya tapi dia meneruskan tadi tradisi, dia bertanggung jawab pada pura, misalnya ada pura keluarga dia ngurus gitu. Jadi ada estafet gitu. Estafetnya tidak hanya untuk anak kita tapi juga keluarga gitu, keluarga dalam tadi untuk ritual-ritual keagamaan kayak gitu. Jadi nilai-nilai agama gitu itu kemudian masih kuat ya kalau di Indonesia gitu. Saya rasa tadi mungkin tadi di masyarakat kota yang mungkin tidak terlalu terikat dengan tradisi masyarakatnya gitu kan, yang lebih tadi individualis gitu kan, lebih individualis. Sementara kalau tadi tinggal di desa yang tadi setiap hari pulang ditanya kapan kawin, kapan punya anak, itu menjadi sumber stres sendiri gitu ya. Jadi anak bisa menjadi penjaga tradisi juga menjaga kebahagiaan. Meskipun tidak menjamin bahwa kalau punya anak terus kemudian bahagia terus, yang tidak punya anak kemudian juga tidak bahagia. Belum tentu. Itu maksudnya. Jadi ada aspek secara kultur juga begitu ya, menjaga tradisi, bahkan juga sampai pada religi. Tapi yang satu aspek sosial dan sebagainya tadi.
merekatkan, mengintegrasikan, biasanya begitu. Wow, pembicaraan daging semua. Daging. Tapi pada akhirnya di Indonesia mungkin jumlah pasangan yang punya anak dan memilih child free akan apa ya? Kedepannya masih lebih banyak yang memilih punya anak karena tradisi juga. Betul. Dan juga sekarang juga tadi kenapa saya sampaikan viral, kenapa dibahas, kenapa, karena kontroversi. Iya, betul. Sementara kalau yang orang mengagumi, saya kemarin ada artis Nikita Willy gitu ya, yang kemudian misalnya dengan anak satu bodinya masih seksi gitu kan. ada apa ketakutan gitu ya kan, ada yang misalnya akan merusak tubuh gitu ya gitu, akan merusak tubuh, merusak bentuk tubuh gitu. Tapi ternyata mereka tetap banyak gitu mama-mama muda gitu, ada yang anaknya berapa itu, seperti siapa, anaknya Andika Usi ya. Usi itu anaknya berapa, 4 atau 5? Ya sekitar. Tapi badannya masih ramping juga ya gitu kan. Jadi tetap ada public figure juga yang kemudian tetap mengembangkan tradisional, nilai-nilai keluarga tradisional gitu kan. Kemarin misalnya Raffi Ahmad bilang mau anak lagi gitu kan, anaknya sudah 2 tapi mau anak lagi gitu kan, ya gitu. Jadi itu maksudnya selalu ada, memang kontroversi selalu ada gitu. Jadi tapi counter terhadap itu pasti akan juga gitu kan. Sosialisasi yang tentang kemudian mempertahankan, melanggengkan nilai-nilai keluarga tradisional masih tetap ada gitu. Oke, baik. Akhirnya tahu tentang child free. Membuka pemikiran saya juga. Iya, betul. Oke, mungkin segitu dulu ya. Iya, kita udah jadi pengunjung acara nih. Padahal saya masih mau banyak tanya sih, tapi banyak aja apa curhat, Sap? Oh, curhat. enggak dong. Mewakili generasi Z ya. Kalau curhat apa dulu. Oke, terima kasih ya Bu Arsy, Pak Harto. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya bagi hostnya juga ya. Dan teman-teman yang di rumah juga. Kalau gitu kami pamit undur diri. Saya Syafi, saya Idar, Pak Harto, dan Bu Arsy. Sampai jumpa.